Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Johto Master Quest. Setelah mengalahkan rivalnya, Satoshi bertarung lagi demi menangkan Johto League. Pertandingan antar Satoshi versus Hazuki akan segera berlangsung. Satoshi memilih Pikachu untuk melawan Kecleon Hazuki. Satoshi meluangkan waktu sejenak untuk mengecek Pokédex-nya yang memperingatkan akan kemampuan unik Kecleon yang bisa mengubah warna tubuhnya. Sementara teman-temannya sangat antusias ingin mengetahui bagaimana Satoshi menghadapi situasi tersebut. Begitu juga dengan ibunya dan Perpogido yang menyaksikan pertandingan itu. Shigeru ternyata belum pulang dan masih penasaran dengan pertandingan Satoshi, rivalnya. Satoshi memerintahkan Pikachu menyerang, akan tetapi Hazuki memerintahkan Kecleon menyamarkan dirinya, membuat Pokemon itu tidak terlihat selain zigzag merah di perutnya. Satoshi pun menyadari Kecleon belum bergerak dari posisinya. Tapi sebelum Pikachu sempat menyerang, Kecleon melompat ke rerumputan untuk berlindung. Dengan begini, Pikachu akan kesulitan menemukan Kecleon. Untuk mengatasi masalah ini, Satoshi memerintahkan Pikachu untuk memfokuskan pendengarannya. Dan ketika Pikachu menemukan di mana Kecleon itu berada, Kecleon menggunakan Lick untuk membingungkan Pikachu, lalu membantingnya dengan sangat keras. Perpogido berpendapat selama Kecleon itu menghilang, Pikachu tidak akan bisa melancarkan serangannya. Satoshi menyuruh Pikachu untuk bangkit lagi, dan ia memperhatikan sekelilingnya mencari Kecleon. Namun Hazuki merintahkan Kecleon Psy Beam yang mengenai telak Pikachu di saat berupaya menghindar. Kemudian Pikachu melompat ke rerumputan untuk bersembunyi. Kecleon mengantisipasi dengan memotong rerumputan itu, dan juga berhasil menangkap Pikachu. Hazuki terjatuh ke dalam perangkap. Momen inilah yang ditunggu-tunggu Satoshi. Pikachu bisa mengalirkan Thunderbolt melalui lidah Kecleon yang panjang, mengakibatkan Kecleon itu langsung tumbang seketika. Shigeru yakin pasti ada kejutan di setiap pertandingan Satoshi. Hazuki merecall Pokemonnya dan menggunakan Sneasel sebagai gantinya, Pokemon yang baru saja ditangkapnya. Pikachu menggunakan Thunderbolt untuk menghalau Sneasel. Namun Pokemon itu bergerak dengan kecepatan tinggi sebelum akhirnya mendaratkan Metal Claw untuk menjatuhkan Pikachu. Satoshi menjemput Pikachu yang sudah kalah, merasa bangga karena Pikachu telah berjuang sekuat tenaga. Satoshi menaruhnya di bangku tempat teman-temannya duduk, memintanya untuk terus mendukungnya dalam memenangkan pertandingan ini. Satoshi mengeluarkan Totodile yang diperintahkan Water Gun, sama seperti sebelumnya Sneasel menghindar sambil Metal Claw. Namun kali ini Totodile menggigit lengannya untuk mengcancel serangan tersebut. Kemudian Totodile menggunakan Happy Dance, membanting musuhnya berkali-kali, dan mengayunkan ekornya untuk mengalahkan Sneasel. Hazuki lalu memilih Hypno yang akan bertarung selanjutnya. Totodile melancarkan Scary Face yang sama sekali tidak berpengaruh terhadap Hypno. Sebaliknya Hypno melancarkan Hipnosis, mengambil kendali penuh atas Totodile. Berikutnya Hypno menggunakan Psikis untuk melemparkan Totodile yang berujung pada kekalahannya. Ketika Satoshi mengeluarkan Pokemon berikutnya, Snorlax muncul dengan keadaan tertidur nyenyak. Semuanya khawatir Pokemon itu hanya akan membebani Satoshi. Hazuki memanfaatkan situasi dengan sebaik-baiknya, memerintahkan Hypno menggunakan Dream Eater. Saat Hypno perlahan-lahan menyerap energi Snorlax, Pokemon itu terbangun dalam kemarahan karena mimpinya dicuri. Dengan satu kali Hyper Beam, Hypno langsung dikeluarkan dari pertandingan. Wasit lalu memberi jeda selama 5 menit, karena Hazuki telah kehilangan setengah timnya. Dari pinggir lapangan, teman-temannya memperingatkan bahwa Satoshi harus tetap fokus meskipun diunggulkan. Satoshi meyakinkan mereka dengan harapan pertandingannya ini bisa membuat Shigeru bangga. Beralih ke tim Rocket yang sedang membangun usaha bisnisnya. Kojiro mengatakan ini berkat desainnya yang luar biasa. Tapi semua ini tidak bisa dilakukan kalau Musashi tidak bertindak dalam strategi pemasaran. Saat keduanya berdebat, Nyasu menyuruh mereka untuk tetap fokus pada impian tim Rocket. Akhirnya pertandingan berlanjut, di mana Pokemon yang akan bertarung antara lain Shiny Noctowl versus Steelix. Shiny Noctowl melancarkan Confusion, yang bisa dipatahkan Steelix dengan Sandstorm. Selain itu, Steelix juga bisa menjatuhkan Shiny Noctowl. Ketika Shiny Noctowl hendak bangkit lagi, Steelix lebih dulu mendaratkan Iron Tail yang super efektif untuk melumpuhkan musuhnya itu.
Satoshi menggunakan Snorlax lagi dan memerintahkannya Hyper Beam. Hazuki mengatasi serangan itu dengan memerintahkan Steelix Bite, melilit Snorlax dengan sangat kencang. Namun Snorlax berhasil melepaskan diri dengan Ice Punch dan menembakkan Hyper Beam untuk mengalahkan Steelix. Hazuki mengeluarkan Houndoom sebagai Pokemon berikutnya. Satoshi lalu menyuruh Snorlax Hyper Beam lagi. Namun Houndoom mengcounter serangan itu yang berbalik mengenai Snorlax sendiri. Akibatnya sangat fatal, karena Snorlax tidak sanggup lagi melanjutkan pertandingan. Propokido mengatakan beberapa Pokemon bisa mengcounter serangan jika diajarkan move tersebut. Yang berarti Hazuki merupakan trainer yang sangat handal dalam melatih Pokemonnya. Satoshi mengandalkan Beyblade untuk menggantikan Pokemon yang sudah kalah. Namun keputusan tersebut mengejutkan Hazuki, karena Pokemon tipe rumput seperti Beyblade lemah terhadap Pokemon api seperti Houndoom. Takeshi sedikit ragu dengan keputusannya, tapi berharap Satoshi bisa mengatasi kelemahan tipe tersebut. Beyblade memulai dengan Razor Leaf, yang mana Houndoom menggunakan Flamethrower untuk menangkisnya. Kedua peserta memerintahkan Pokemon saling menerjang, tapi kemudian Beyblade menggunakan Vine Whip untuk membungkam moncong Houndoom, supaya Pokemon itu tidak bisa melancarkan move apapun. Dengan keunggulan tersebut, Beyblade membanting Houndoom dan menyelesaikannya dengan Body Slam untuk mengalahkan Houndoom. Hazuki yang hanya tersisa satu Pokemon saja mengandalkan Blaziken yang merupakan Pokemon terkuatnya. Propokido tak menyangka bisa melihat Pokemon yang berasal dari Hoenn, yang tentunya membuat pertandingan ini semakin seru. Beyblade lagi-lagi berhadapan dengan Pokemon tipe kelemahannya. Satoshi mengecek Pokédex-nya, yang mengungkapkan bahwa Blaziken menggunakan kakinya yang panjang untuk membuat lompatan yang luar biasa. Itu terbukti saat Blaziken menangkis serangan Beyblade dengan kakinya. Kekuatan dan kecepatan yang mengesankan ini membuat Satoshi mempertimbangkan kembali strateginya. Satoshi merintahkan Beyblade Vine Whip, tapi Blaziken malah menangkapnya dan menarik Beyblade sambil melancarkan Fire Punch, serangan yang super efektif untuk membuat Beyblade roboh. Dengan menyisakan satu Pokemon, Satoshi memanggil Charizard. Hazuki menyadari pertandingan sesungguhnya baru saja akan dimulai, karena Charizard itu pasti sangatlah kuat. Kedua Pokemon menembakkan Flamethrower yang saling berbenturan, menghasilkan ledakan yang sangat besar. Setelah asapnya menghilang, terlihat kedua Pokemon masih berdiri tegak. Charizard menggunakan Flamethrower lagi, dan dengan mudah dihindari Blaziken dengan melompat tinggi ke udara. Memanfaatkan ketidakmampuan Blaziken untuk bergerak bebas di udara, Charizard mencoba serangan Dragon Rage. Namun Blaziken mengelak dan membalas dengan Quick Attack. Setelah beradu beberapa move, Pokemon itu melancarkan Flamethrower lagi. Blaziken menindaklanjuti dengan Quick Attack dan berhasil mendaratkan Fire Punch. Tapi Charizard juga langsung membalasnya dengan Flamethrower yang menggigit telak musuhnya. Blaziken menggunakan Quick Attack lagi, sedangkan Charizard membalas dengan Dragon Tail. Saat Blaziken itu lengah, Charizard membawanya terbang demi mempersiapkan Seismic Toss. Charizard terbang tinggi dan berputar-putar dengan kencang, lalu menghantamkan lawannya itu dengan sangat keras. Semuanya mengira Satoshi telah memenangkan pertandingan itu, dan ketika wasit hendak menghentikan pertandingannya, Blaziken ternyata masih bisa bangkit. Namun perlu diakui kedua Pokemon sudah sangat kelelahan. Dipastikan hanya beberapa serangan saja, salah satunya pasti akan tumbang. Blaziken menggunakan Quick Attack yang dibalas Charizard dengan Flamethrower. Ketika Charizard berupaya melancarkan Seismic Toss, Blaziken menghindarinya dan mendaratkan Blast Kick, memberi damage yang lumayan besar terhadap Charizard. Charizard yang menahan rasa sakit melepaskan Dragon Rage dengan kekuatan penuh untuk menghadapi Flamethrower Blaziken. Saat asapnya menghilang, kedua Pokemon tergeletak tak berdaya, tapi mereka masih berjuang untuk berdiri. Satoshi dan Hazuki memohon agar Pokemonnya bangkit lagi, dan dengan dorongan yang kuat, keduanya bisa melakukannya. Satoshi merintahkan Charizard menyerang lagi, tapi karena damage yang diterimanya sudah terlalu banyak, Charizard akhirnya jatuh, dan kali ini benar-benar tidak sanggup lagi bertarung. Dengan demikian, Hazuki memenangkan pertandingan, dan Satoshi tersingkir dari turnamen. Satoshi merasa putus asa karena kekalahan tersebut, dan semua pendukungnya juga sama kecewanya. Ibunya sangat sedih melihat anaknya itu, mengingat Satoshi telah mempersiapkan semuanya dengan sangat matang. Terlepas dari itu semua,
Provokido mengakui pertandingannya itu sangat keren. Satoshi dan kawan-kawan mengucapkan selamat tinggal kepada Squirtle yang bergabung kembali dengan kelompoknya dan diantarkan pulang oleh petugas Junsa. Provokido dan Ibu Satoshi memberi sedikit nasihat sebelum akhirnya pamit untuk pulang juga. Berpindah ke tim Rocket yang berlindung dari pelanggan yang mengamuk meminta lebih banyak badge. Tim Rocket duduk dengan murung di dalam sambil menunggu pasokan lebih banyak tiba untuk memenuhi permintaan yang membludak. Di pertandingan berikutnya, Hazuki versus Tetsuya. Pokemon terakhirnya yang tersisa adalah Houndoom, yang langsung dikalahkan oleh Rhyhorn. Wasit menyatakan Houndoom tidak dapat bertarung lagi, dan memberi kemenangan pada Tetsuya. Satoshi dan kawan-kawan juga kaget dengan kekalahannya. Takeshi menduga Blaziken masih terluka akibat pertandingan kemarin. Jadi Hazuki tidak ingin mengambil resiko, membuat Satoshi menyalahkan dirinya sendiri atas kekalahan Hazuki. Malam itu Hazuki sedang duduk sendirian di tepi sungai, sampai kemudian Satoshi dan kawan-kawan bergabung dengannya. Satoshi menanyakan keadaan Blaziken, yang dikonfirmasi oleh Hazuki bahwa Pokemonnya itu baik-baik saja. Hazuki mengalihkan topik pembicaraan pada hubungan Satoshi dengan Provokido. Hazuki mengungkapkan telah mendengar banyak tentang Provokido dari mentornya Prof. Odamaki. Beliaulah yang mendorongnya untuk melakukan petualangan di region Johto dan bertemu dengan banyaknya Pokemon baru. Oleh karenanya Hazuki menyarankan Satoshi sebaiknya mengunjungi region Hoenn. Mendengar Pokemon baru disebutkan, Satoshi langsung tertarik untuk pergi ke sana. Percakapan itu terhenti setelah mereka mendengar suara teriakan. Mereka bertemu dengan dua orang gadis yang menyatakan bahwa ada hantu yang mengganggu mereka. Setelah dilihat-lihat, ternyata itu bukanlah hantu. Jadi Satoshi merintahkan Sainino Cowell Forsyth untuk mengungkapkan penampakan tersebut. Dan ternyata itu adalah Miss Dreyfus. Tiba-tiba Shigeru muncul dan menjelaskan bahwa Miss Dreyfus sepertinya sedang mencari sesuatu. Miss Dreyfus kemudian pergi ke suatu tempat dengan Satoshi dan kawan-kawan mengikutinya dari belakang. Mereka segera menemukan Miss Dreyfus yang terjebak di bawah pohon. Mereka mengangkat pohon itu untuk membebaskan Miss Dreyfus yang terperangkap. Shigeru lalu meriksa Miss Dreyfus yang untungnya tidak terluka sedikit pun. Setelah berterima kasih, Miss Dreyfus pun lenyap. Shigeru menjelaskan Pokemon itu sebenarnya tinggal di tempat yang lebih tinggi di Mount Silver. Tapi karena tertarik dengan turnamen, mereka pun turun dari gunung. Satoshi sangat kagum dengan keahlian Shigeru, yang menyampaikan cita-citanya dalam menjadi peneliti Pokemon dan mengungkapkan segala misteri tentangnya. Shigeru menyatakan bahwa Johto League akan menjadi kompetisi terakhirnya dan mendoakan yang terbaik bagi Satoshi. Shigeru melambaikan tangan dan berjalan menjauh. Meskipun Satoshi masih terpaku membisu setelah mendengar penjelasan rivalnya itu. Keesokan paginya, Johto League berakhir dengan Toshiya yang menjadi pemenangnya. Mr. Tamaranze menghadiahkan piala kepada Toshiya, yang dengan bangga mengangkatnya di hadapan para penonton. Di sisi lain, tim Rocket masih menunggu pelanggan. Namun karena turnamennya telah berakhir, tidak ada satupun yang terlihat. Sampai kemudian sekelompok orang yang marah menuntut tim Rocket atas penipuan yang mereka lakukan. Tim Rocket bergegas masuk ke dalam gedung yang berubah menjadi robot untuk menakuti pelanggan yang tidak puas. Ketika Satoshi dan kawan-kawan akan berpisah ke tujuan yang berbeda-beda, tim Rocket tiba-tiba datang menyerbu. Begitu tim Rocket hendak menangkap Pikachu, Shigeru memerintahkan Blastoise Hydro Pump. Hazuki juga membantunya dengan memerintahkan Blaziken Flamethrower. Sedangkan sisanya biarkan Pikachu saja yang menghadiahkan Thunderbolt kepada tim Rocket. Shigeru menyampaikan akan berpetualang di sini untuk sementara waktu, sedangkan Hazuki akan pergi ke Kanto. Satoshi dan kawan-kawan rencananya akan mampir dulu di Viridian City sebelum kembali ke Pallet Town. Setelah itu mereka pun berpisah ke tujuannya masing-masing. Sebentar lagi tamat ya guys ya.